Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan materi kimia tentang alkil alkanoat atau biasa disebut dengan ester. Kami dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Saya Ayu Dewi Lestari. Saya Fauzia Eka Putri. Nama saya Mutiara. Saya Raja Safitri. Nah, di sini tertera apa saja sih yang akan dibahas di materi kimia kali ini? Berikut ini pengertian tentang ester. Simak baik-baik ya. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu gugus organik, biasa dilambangkan dengan R aksen. Asam oksigen adalah suatu asam yang molekulnya memiliki gugus minus OH yang hidrogennya dapat menjadi ion H+. Ester merupakan salah satu senyawa yang istimewa karena dapat ditemukan baik di buah-buahan, lilin, dan lemak. Ester juga memiliki bau yang harum, sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai bidang. Ester diberi nama alkil alkanoat, di mana alkil adalah gugus karbon yang terikat pada atom O atau gugus R aksen, dan alkanoat adalah gugus R-COO-. Gugus fungsi. Ester adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi COOR dengan R adalah gugus alkil. Rumus umum ester yaitu CnH2nO2. Contoh senyawanya, yang pertama ada etil metanoat, yang kedua metil etanoat, yang ketiga metil metanoat, dan yang keempat etil etanoat. Saya akan menjelaskan tentang pemberian nama, yaitu tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih tata nama IUPAC. Gimana cara menentukan tata nama IUPAC? Yang pertama, kita menentukan rantai atom C yang terikat langsung dengan gugus fungsi ester. Dan kemudian diberi nama alkanoat di belakangnya, misalnya etanoat, metanoat, butanoat, propanoat, dan seterusnya. Kemudian, kita menentukan rantai atom C yang bertindak sebagai alkil. Supaya lebih jelas, yuk kita simak contoh penamaannya. Ada di samping ya. Nah, aku jabarkan ya. CH3, COO, CH3, pada senyawa tersebut, rantai atom C yang terikat dengan gugus fungsi COO berjumlah 2 buah, sehingga namanya disebut etanoat. Sementara, alkil yang terdapat pada senyawa tersebut adalah CH3, yang berarti metil. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka bisa kita simpulkan namanya adalah metil etanoat. Setelah belajar tata nama IUPAC, yuk kita belajar tata nama trivial. Yang pertama, CH3, COO, CH3, pada senyawa tersebut terdapat 2 buah metil menempel pada gugus ester, sehingga nama senyawanya adalah dimetil ester. Contoh yang kedua, ada CH3, COO, CH2, CH3, pada senyawa tersebut terdapat metil dan etil, sehingga nama senyawanya adalah etil metil ester. Nah, di bawah ini terdapat rumus bangun, nama trivial, dan nama IUPAC. Silakan dilihat dan dipahami. Terima kasih. Sifat alkil alkanoat atau biasa disebut juga dengan ester terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu sifat fisika dan yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat fisika diantara lain, yang pertama, titik didih ester hampir sama dengan titik didih keton yang berat molekulnya sebanding. Yang kedua, ester dapat larut dalam pelarut organik. Yang ketiga, ester dengan 3-5 atom karbon dapat larut dalam air. Yang keempat, ester yang mudah menguap, memiliki bau sedap.
Sifat kimianya, yang pertama, dapat mengalami hidrolisis. Yang kedua, ester bersifat netral dan tidak bereaksi dengan logam natrium maupun PCl3. Yang ketiga, ester dapat mengalami reduksi menjadi alkohol. Reaksi 1. Hidrolisis. Ester terhidrolisis dalam suasana asam membentuk alkohol dan asam karboksilat. 2. Saponifikasi atau penyabunan. Khususnya ester lemak dan minyak dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH atau KOH menghasilkan sabun. 3. Transesterifikasi. Transesterifikasi ester dapat melakukan reaksi transesterifikasi dengan alkohol sehingga menghasilkan ester yang berbeda. 4. Reaksi dengan pereaksi Grignard. Ester bereaksi dengan pereaksi Grignard membentuk suatu keton. 5. RX reduksi. Reduksi ester dengan katalis tembaga 2 oksida dan tembaga 2 kromat akan menghasilkan alkohol primer. Manfaat. Berikut beberapa manfaat dari ester dalam kehidupan sehari-hari. 1. Asam format atau asam metanoat, yang juga dikenal asam semut, merupakan cairan tak berwarna dengan bau yang menyengat. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan lateks atau getah karet dan obat pembasmi hama. 2. Asam asetat atau asam etanoat, yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama asam cuka. Asam cuka banyak digunakan sebagai pengawet makanan dan penambah rasa makanan seperti bakso dan soto. 3. Asam sitrat. Biasanya digunakan untuk pengawet buah dalam kaleng. 4. Asam stearat. Asam ini berbentuk padat, berwarna putih, dalam kehidupan sehari-hari terutama digunakan untuk membuat lilin. Sekian materi kimia kali ini yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila jika ada kesalahan maupun kekurangan, karena kami masih dalam proses belajar. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang belum tahu. Dan terima kasih diucapkan kepada Ibu Ermawiza sebagai guru kimia kami kelas 12 MIPA karena telah menugaskan tugas video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.